Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waludian Afizen dengan NIM 21080150159 dari Angkatan 21. Nah, di sini saya akan mempresentasikan eh, penelitian saya dengan judul Pengaruh Career Adaptability terhadap Career Satisfaction pada karyawan baru. Oke, baik. Di sini saya lanjut. Di sini ada latar belakang yang saya ambil itu. Dari era kerja yang terus berubah, karyawan baru sering dihadapkan pada tantangan beradaptasi dengan lingkungan kerja, peran, dan ekspektasi organisasi yang baru. Nah, untuk bisa bertahan dan berkembang di organisasi tersebut atau perusahaan, itu diperlukan kemampuan karir adaptability atau adaptasi karir. Nah, adaptasi karir ini mencerminkan kesiapan dan sumber daya psikososial seseorang dalam menghadapi transisi dan tantangan karirnya menurut Safikas 2012. Nah, sementara itu, kepuasan kerja tersendiri itu menjadi indikator penting bagi kesejahteraan karyawan maupun kelangsungan organisasi. Nah, di sini ada beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa adaptasi karir itu meningkatkan kepuasan karir dan kerja. Itu dari penelitian yang dilakukan oleh Rosa Juniarti. Nah, namun hasil penelitian terkini itu tidak selalu menunjukkan pengaruh yang konsisten, khususnya pada karyawan baru. Oke, baik. Saya lanjut. Di sini ada rumusan masalah dan tujuan penelitian yang saya susun. Yang mana rumusan masalah sendiri itu apakah adaptasi karir berpengaruh terhadap kepuasan kerja pada karyawan baru. Yang kedua, itu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh adaptasi karir terhadap kepuasan kerja pada karyawan baru. Oke, next. Di sini ada manfaat penelitian teoritis maupun praktis. Yang mana teoritis di sini itu penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam kajian ilmu psikologi. Nah, khususnya itu kajian ilmu psikologi yang berhubungan dengan psikologi industri dan organisasi. Sementara untuk praktis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis bagi perusahaan maupun karyawan itu sendiri tentang pengaruh adaptabilitas karir terhadap kepuasan karir pada karyawan baru, sehingga dapat membantu perusahaan dalam memperhatikan proses adaptasi pada karyawan baru terkait kepuasan karir mereka. Baik, selanjutnya di sini ada kajian teori dari career satisfaction atau adaptasi karir. Definisinya sendiri itu reaksi emosional positif terhadap hasil kerja menurut Locke 2005 dan Greenhouse et al. 1990. Sebenarnya dimensinya sendiri itu ada beberapa dari ide adaptasi karir. Yang pertama, kepuasan karir itu merupakan kepuasan jangka panjang individu terhadap karirnya. Nah, itu ada aspek intrinsik dan ekstrinsik seperti gaji, capaian, dan kesempatan untuk mengembangkan diri. Next. Di sini ada definisi dari karir adaptability. Terus, oke, next. Di sini ada career satisfaction ya. Mohon maaf. Nah, di sini definisinya sendiri itu ada kesiapan sumber daya manusia psikososial seseorang untuk menghadapi tugas, transisi, dan tantangan karirnya. Sementara dimensinya sendiri itu ada, oh ini karir adaptability benar. Dimensinya sendiri ada concern, antisipasi masa karir, kontrol tanggung jawab, curiosity, confidence, itu atau kepercayaan diri dalam menghadapi hambatan. Nextnya. Nah, di dinamika teorinya sendiri itu, karir adaptability atau adaptasi karir itu berperan sebagai faktor penting yang mempengaruhi tingkat karir satisfaction seseorang karyawan baru. Nah, individu dengan kemampuan adaptasi karir yang tinggi itu
dapat lebih mampu mengolah tantangan dunia pekerjaan. Yang kemampuan ini juga membantu individu mencapai kepuasan karir jangka panjangnya, baik dari aspek intrinsik seperti makna dan pencapaian maupun aspek ekstrinsik, itu seperti gaji dan pengembangan diri. Dengan demikian, adaptasi karir itu menjadi landasan penting dalam membangun kepuasan karir secara menyeluruh bagi karyawan baru. Oke, next. Di sini ada metode penelitian yang mana desain penelitian yang saya desain itu penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Definisi operasional yang saya bangun itu adaptasi karir itu kemampuan individu yang mencerminkan kesiapan dalam menghadapi tugas, transisi, dan tantangan karirnya. Sementara kepuasan karir sendiri itu kepuasan individu terhadap karirnya yang dicapai selama hidupnya. Selanjutnya di sini ada populasi dari sampel itu saya mengambil karyawan baru dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Yang mana kenapa saya mengambil kurang dari 1 tahun? Karena saya ingin melihat apakah adaptasi karir seseorang yang baru memasuki dunia pekerjaan itu mempengaruhi kepuasan kerja karyawan baru tersebut. Next. Di sini metode penelitian selanjutnya itu instrumen penelitiannya itu karir adaptability scale itu untuk adaptasi karir, sementara karir satisfaction scale itu dari kepuasan karirnya. Nah, dari teknik pengumpulan datanya, pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner yang berisi item yang telah disusun oleh saya sendiri sesuai dengan instrumen penelitian. Yang mana teknik analisa data di sini setelah data terkumpul, data-data tersebut dianalisis dengan perhitungan statistik regresi linear sederhana menggunakan SPSS untuk Windows versi 25. Next. Nah, hasil penelitian di sini dari uji validitas dan reliabilitas karir satisfaction dan karir adaptability. Yang pertama, dari adaptasi karir sendiri itu nilai Cronbach alpha-nya itu sebesar 0,882 dengan jumlah item tidak valid sebanyak 1 item dikarenakan nilai Cronbach alpha if item delta lebih besar dibandingkan nilai Cronbach alpha. Sementara dari kepuasan karir sendiri itu sebesar 0,567 dengan item 3 sebanyak 3 item itu tidak valid karena nilai Cronbach alpha-nya itu lebih besar dibandingkan eh nilai Cronbach alpha if item delete lebih besar dibandingkan nilai Cronbach alpha-nya itu sendiri. Next ya. Nah, di sini hasil penelitian sementara yang saya dapatkan itu dengan total 10 responden yang telah mengisi saat ini penelitian itu mendapati nilai signifikansi sebesar 0,8222 yang mana nilai R square lebih besar dari 0,08 menunjukkan bahwa kepuasan karir sendiri menunjukkan bahwa adaptasi karir sendiri itu tidak signifikan terhadap kepuasan karir karena nilai signifikansinya lebih besar dibandingkan 0,05 dan nilai R square-nya sebesar 0,008 itu menunjukkan hanya 0,8% variasi kepuasan karir itu dapat dijelaskan oleh adaptasi karir. Mungkin itu saja presentasi dari penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.